Welcome everybody to a Neutrality Studies. Selamat datang semuanya di acara spesial Malam Pemilu dari Neutrality Studies Japan. Hari ini adalah malam besar pemilihan umum Jepang, di mana negara tersebut memilih majelis rendah yang baru, yang merupakan kamar yang lebih berpengaruh dari dua kamar yang ada. Untuk membahas apa yang terjadi seiring keluarnya hasil jajak pendapat keluar, saya ditemani oleh dua analis Asia favorit saya, Tuan Einar Tangen dan Dr. Warwick Powell. Einar adalah peneliti senior di lembaga pemikir Said Jai, Center for International Governance Innovation, dan Warwick Powell adalah dosen tambahan di Queensland University of Technology. Einar, Warwick, selamat datang. Terima kasih. Einar, Warwick, welcome. Thank you. So smite bisa berisang. Great having you both, and just before we go into the discussion, Senang sekali bisa bersama kalian berdua. Sebelum kita masuk ke diskusi, saya ingin berbagi dengan semua orang tentang apa yang kita ketahui mengenai posisi kita saat ini. Tunggu, biar saya lihat apakah saya bisa membagikan ini. Pembicaraan selama seminggu terakhir menyebutkan bahwa jajak pendapat yang dilakukan oleh lembaga berita di Jepang menunjukkan bahwa pemilihan umum kilat yang diumumkan seharusnya menghasilkan kemenangan besar bagi partai yang berkuasa. Meskipun sejauh ini partai yang berkuasa tersebut tergolong lemah. Prediksinya adalah bahwa partai konservatif, yaitu Partai Demokrat Liberal, hampir menang Nobel Shemanitis, edit segala 3 kursi di majelis rendah. Memperkenalkan mayor Swiss 2/7 masih ditelapin main. Mermalis 2/3 10 kursi. Two-thirds majority would be 310 seats. Now, for everybody to understand, Sekarang, agar semua orang memahami, kita sedang membicarakan partai-partai yang ikut serta atau bersaing untuk terpilih kembali, dan banyak hal telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Alasan kita mengadakan pemilu baru ini adalah karena Sanae Takaichi, orang yang menjadi Perdana Menteri pada bulan November, memutuskannya. Ia memiliki wewenang untuk membubarkan parlemen, dan ia melakukannya. Dan sekarang, pada 8 Februari, kita mendapatkan pembaruan ini. Partai-partai utama yang bersaing untuk memperebutkan kekuasaan adalah Partai Demokrat Liberal, atau LDP. Lalu ada Partai Sentris, yang sebenarnya telah mengganti namanya. Nama lamanya adalah Partai Demokrat Konstitusional, atau CDP. Partai berhaluan tengah kiri yang telah mengalami beberapa perubahan dan kini bersaing dengan nama baru, Partai Sentral. Partai itu bergabung dengan partai lain dan itu salah satu hal yang mungkin perlu kita bahas nanti. Kita punya Nippon Ishin no Kai, partai sayap kanan yang sekarang sebenarnya berkoalisi dengan LDP. Kita juga punya Partai Demokrat untuk Rakyat, biasanya disebut DPP, partai berhaluan tengah konservatif yang muncul dan relatif baru, ditambah Reiwa Shinsengumi dan Partai Komunis Jepang. Itulah partai-partai yang paling populer. Tapi kamu bisa melihat perbedaannya. Yang kamu lihat di sini adalah distribusi kursi di parlemen yang akan berakhir masa jabatannya, di mana partai yang berkuasa, LDP, memiliki hampir 200 kursi, dan partai reformis sentris memiliki 172. Sekarang, hasil jajak pendapat keluar yang baru saja dirilis 1 jam lalu memprediksi kemenangan besar-besaran, kalau aku bisa menemukannya sebenarnya. Maaf, sepertinya saya menutup jendelanya. Hasil exit poll menunjukkan bahwa LDP akan memenangkan sekitar 305 kursi. Sekitar 300 kursi adalah perkiraan saat ini. Jepang masih menghitung, jadi kita belum memiliki hasil akhir, tetapi kira-kira 300 kursi adalah yang diperkirakan. CDP, partai sentris baru, turun menjadi sekitar 54 atau 55 kursi. Jadi terjadi pergeseran besar di parlemen, dan ini tentu saja akan menjadi basis kekuasaan pemerintah. Jadi dengan hal itu disingkirkan, mari kita bahas. Einar dan Warwick, ketika kalian mendengar tentang popularitas Perdana Menteri baru dan apa artinya ini bagi pemilihan kilat, apa pendapat kalian? Bagaimana kalian memahami kemenangan besar yang tampak ini? Mungkin Einar dulu, lalu Warwick. Apparent landslide victory, maybe Einar first and then Warwick. Okay, thank you for having me, Pascal. Baik, terima kasih sudah mengundang saya, Pascal. Saya sebenarnya tidak bisa disebut sebagai ahli politik Jepang. Saya memang pernah menjalankan kampanye pemilu di Amerika Serikat.
Saya melihat pesannya dan apa yang ia sampaikan, dan jelas sekali ia memiliki daya tarik yang sangat populis. Saya yakin kita akan membahas lebih dalam tentang isi dari apa yang ia sampaikan, tetapi berdasarkan janji-janji yang ia buat, hal itu sangat menarik, terutama bagi anak muda. Menikmati kedalaisting pada urusan laiksi terbangun dengan isu-isu ekonomi, dan bebek virgin expose sekali dengan kapitalisme Brunei. And she's promising to change everything with her new capitalism. So yes, I'm not surprised. Jadi ya, saya tidak terkejut. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah hasilnya akan sesuai harapan? Dia akan meraih kemenangan besar. Meskipun dia tidak memiliki 2/10, dia jelas memiliki sekutu yang bisa diajak bekerja sama, dan dia akan mampu mendorong agendanya ke depan. Namun, seperti yang sudah saya dan Warwick bahas sebelumnya, ini tidak serta-merta menjadi solusi politik yang sempurna. Nathan menjizikan etika mendali, tidak mampu menepati janji Alex yang bisa diselesaikan. Warwick, that's Wemu. Ya, begini, mayoritas besar bisa menjadi berkah, terutama jika kamu memulai dengan langkah yang tepat. Tapi, seperti Einar, setelah terlibat dalam proses politik dan pemilihan parlemen, mereka juga bisa menjadi beban. Karena masalah-masalah itu sebenarnya tidak hilang begitu saja. Realitas tidak tunduk pada jumlah kursi di parlemen, bahkan sebaliknya. Pada akhirnya, jumlah kursi di parlemen harus menemukan cara untuk menghadapi realitas yang dihadapi para politisi. Dan saya pikir salah satu tantangan menarik bagi parlemen dan pemerintahan baru yang akan memiliki mayoritas yang sangat besar adalah bagaimana mereka benar-benar menangani berbagai tantangan strategis Jepang, bukan? Ini berkaitan dengan model ekonomi yang sebagian besar stagnan selama 2 hingga 3 dekade terakhir. Bukan berarti Jepang mengalami kemunduran. Saya rasa adil untuk mengatakan bahwa standar hidup masyarakat Jepang masih sangat tinggi. Tantangannya adalah masa depan seperti apa yang dimilikinya. Apakah struktur sistem ekonominya cocok untuk paruh kedua abad ke-21 dengan populasi yang menua, serta negara yang menghadapi tantangan besar dalam bidang energi dan pangan? Bagaimana cara menghadapinya di lingkungan di mana, secara regional, ia berhadapan dengan Tiongkok yang sangat besar dan terus berkembang di satu sisi, tetapi juga di utara, dengan Rusia yang bangkit kembali sebagai kekuatan Pasifik. Jadi, persoalan-persoalan itu tidak akan hilang. Namun sisi positifnya, dengan mayoritas yang sangat besar, hal itu memberi pemerintah, setidaknya untuk sementara waktu, sedikit ruang bernapas untuk semoga menegaskan otoritasnya atas berbagai isu dan merancang jalur yang dapat didukung oleh rakyat. Tapi, seperti yang kita tahu, hal-hal seperti ini tidak pernah mudah. Dan tentu saja, mayoritas yang tampak sangat kuat bisa lenyap dengan sangat cepat jika tidak memenuhi harapan. Itu poin yang sangat bagus. Pertama, dukungan sebesar itu bisa saja menguap. Kedua, begitu Anda memiliki mayoritas yang begitu besar, Anda sebenarnya berutang dan memiliki tanggung jawab atas segala sesuatu yang akan muncul darinya selama 4 tahun ke depan, dengan asumsi parlemen ini tidak akan dibubarkan lagi sebelum waktunya. Dan untuk menambahkan satu poin lagi, LDP yang relatif lemah, seperti yang terjadi di sini, sebenarnya menjadi lebih kuat jika kita melihat hasil pemilihan majelis tinggi terakhir. Itulah alasan mengapa Perdana Menteri sebelumnya, Tuan Ishiba, mengundurkan diri karena partai tampil sangat buruk. Sekarang, dalam kurun waktu sekitar 3,5 hingga 4 bulan, partai benar-benar memulihkan cengkeramannya atas kekuasaan. Dan sebagian besar hal itu berkaitan dengan daya tarik Sanae Takahashi, pemimpin sekaligus Perdana Menteri Jepang. Ivete Krestras, Freetword Pythagoras and Small Rabisi. Dia terus mengulang sampai membuat bosan. Saya ingin tahu apakah rakyat mendukung kabinet saya. Saya ingin tahu apakah mereka mendukung kabinet saya. Dan tentu saja, mengingat bahwa dia adalah salah satu Perdana Menteri paling populer dalam beberapa dekade terakhir, itu adalah pesan yang sangat menarik. Rupanya, hal itu benar-benar membantu menegaskan maksudnya.
Namun ini bukan pertama kalinya LDP meraih kemenangan besar. Bahkan dalam ingatan saya, pemilu 2014, jika kita hanya melihat itu, LDP di bawah Perdana Menteri Abe, yang kemudian memerintah selama 7 tahun sebagai Perdana Menteri Jepang yang sangat kuat, juga hampir mencapai mayoritas 2/3. Bersama dengan mitra koalisi mereka saat itu, Komeito, mereka memang memiliki mayoritas 2/3. Namun, dampaknya misalnya terhadap konstitusi Jepang jauh lebih kecil daripada yang dikhawatirkan banyak orang. Tidak ada perubahan pada konstitusi. Sebenarnya ada beberapa perubahan penting, tetapi secara keseluruhan hal ini membuktikan pada saat itu bahwa bahkan dengan mayoritas 2/3, Anda tidak bisa melakukan segalanya. Sekarang, jika mereka benar-benar menang kali ini, jika yang berkuasa, LDP benar-benar memenangkan hampir 310 kursi bersama dengan mitra koalisinya, mereka akan memiliki lebih dari 2/3. Namun, tetap akan ada batasan yang sangat nyata. Einar, menurutmu apa saja batasan yang akan membebani kabinet baru atau konfigurasi politik baru dengan cara apapun? Ya, dia telah menanamkan harapan yang sangat besar kepada rakyat, dan pertanyaannya adalah, bagaimana dia akan mewujudkannya? Kapitalisme barunya adalah campuran dari berbagai gagasan yang sangat aneh. Dia meminjam sesuatu dari Shinzo Abe, meminjam teori trickle-down dari Reagan, dan meminjam populisme dari Donald Trump. Tapi itu tidak berarti semuanya akan menghasilkan sebuah solusi. Ingat, kamu bisa mengganti pemerintahan, tapi kamu tidak bisa mengganti masalahnya. Dan seperti yang disebutkan Warwick, masalah Jepang sudah terbentuk sejak tahun 1986. Secara harfiah 30 tahun yang lalu. Ketika perjanjian Plaza pada dasarnya mengaitkan mereka dengan dolar, yang pada intinya membuat mereka menghadapi pergerakan menyamping yang jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Saya percaya saya masih benar ketika mengatakan bahwa ekonomi Jepang saat ini, dalam nilai dolar real, bernilai lebih rendah dibandingkan tahun 1986. Saat itu, Amerika Serikat sama sekali tidak mentoleransi bentuk tantangan apapun. Dan pada masa itu, bagi mereka yang tidak mengetahuinya, ada senator dan anggota Kongres, para CEO yang tampil di televisi dengan palu dan gergaji mesin, pada dasarnya membongkar produk-produk Jepang, menghancurkannya. Ada pula pawai mobil besar-besaran di mana mereka menghancurkan truk dan mobil Toyota. Dan semua orang berteriak dan bersorak, mengatakan betapa hebatnya hal itu. Dan sebenarnya, semua hal yang mereka katakan saat itu tentang Jepang, bahwa Jepang mensubsidi industrinya, bahwa ini adalah upaya untuk mengambil alih Amerika Serikat untuk melemahkan daya saingnya. Semua hal itu kini dikatakan tentang Tiongkok. These are all things that are being said about China today. So there's a real pattern there. Jadi ada pola yang nyata di sana. Dan inilah faktor yang muncul ketika kita berbicara tentang Jepang. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi dengan Amerika Serikat? Ya, mereka memang agak berhasil menghindari dampak terburuk dari tarif. Tetapi seorang kandidat kuat seperti dia, yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip sayap kanan, kita tahu LDP mungkin dibentuk oleh Amerika Serikat, tetapi faktanya mereka adalah kelompok yang sangat bangga, sangat nasionalistis. Dan jelas bahwa jika mereka bisa menentukan sendiri, Amerika Serikat tidak akan memiliki pangkalan militer di sana, terutama di Okinawa, yang masih menjadi luka terbuka bagi orang-orang yang sangat bangga karena pada dasarnya menjadi wilayah yang diduduki sejak akhir Perang Dunia II. Dan pada saat yang sama pertanyaannya adalah bagaimana dengan isu nuklir. Jelas, kita memiliki Korea Utara de facto yang memiliki senjata nuklir. Terima kasih. Sekarang, Anda menanyakan saya tentang isu domestik. Alasan saya membicarakan isu-isu lain ini adalah karena isu-isu tersebut akan muncul dengan sangat jelas. Jika dia, pada kenyataannya, menentang Amerika Serikat, atau dianggap demikian, Anda bisa melihat tindakan dari Donald Trump. Dia tidak mengenal teman, tetangga, atau hal semacam itu, seperti yang sudah kita lihat. Dan banyak janji serta asumsi domestiknya didasarkan pada sistem logistik, harga saat ini, tarif, pada dasarnya status quo, sebuah entitas statis. Dan saya bisa menjamin dalam 3 tahun ke depan tidak akan ada yang cheating.
Itulah sebabnya saya mengatakan saya tidak percaya campuran kebijakannya akan berhasil. Itu versi ringan dari Shinzo Abe. It's Shinzo Abe light. She doesn't have the structural reforms that he wants. Dia tidak memiliki reformasi struktural yang ingin dia terapkan, tetapi tidak mampu melakukannya. Saya melihat ini akan berakhir dengan kehancuran. Dan pada titik tertentu, partai mungkin akan memintanya untuk mundur, karena dia tidak mampu memenuhi semua janji besar tersebut. Ingat, ini adalah isu-isu mendasar. Dia hanya memiliki waktu singkat di mata publik Jepang untuk menepati janji-janji itu. Menggelontorkan banyak uang dengan harapan dapat merangsang perekonomian, memurai kembali inflasi, seperti menghitung base dan beban trainer dan bisnis dan bisnis di state investeerders. Sekarang, dari mana asalnya? Semuanya berasal dari utang. Anda tahu, sebuah negara yang sudah memiliki utang sebesar 250% dari PDB-nya, meskipun ada faktor-faktor yang meringankan dalam cara mereka mengelolanya, tetap saja itu didasarkan pada asumsi menjalankan carry trade dengan obligasi AS dan hal-hal semacam itu. Jika dia akan melanjutkan hal tersebut, Anda bisa melihat dampak distorsi yang nyata. Lalu bagaimana cara mengurainya? Anyway, storyboard just so we're doing a space where Amerika, Tiongkok, dan Jepang. Iji match made England tis if Frodo came in with naming to thong Canberra pasastat any macroeconomic issues that they've created over these many years. One of the things that surprised me is that Salah satu hal yang mengejutkan saya bahwa dalam semua pidatonya sebelum pemilihan, dia benar-benar mengatakan dan berusaha meyakinkan publik bahwa yen yang lemah adalah hal yang baik. Dia terus mengatakan, yen yang lemah berarti kita bisa mengekspor lebih banyak. Ini akan menjadi keuntungan besar bagi industri ekspor kita. Warwick, saya akan kesampingkan dulu pertanyaan tentang mengapa hal itu tampaknya berhasil. Is there a work as a state and pinsteady strategy remaining? This can be a winning strategy. Well, probably not. I mean, I think the structural problem. Ya, mungkin tidak. Maksud saya pikir masalah struktural, kalau boleh dibilang begitu, yang telah membelit perekonomian Jepang selama 2 dekade atau lebih, adalah bahwa sistemnya pada dasarnya sangat terlilit utang, tapi bukan dalam arti umum. Kita bisa saja sering menggunakan kata utang, tentu saja, dan itu bisa memicu reaksi yang kuat. Tetapi dalam konteks Jepang, hal itu memiliki wujud yang sangat spesifik. Artinya, harga aset yang sangat tinggi menciptakan kekayaan di neraca, tetapi tidak benar-benar menghasilkan aktivitas ekonomi. Jadi ada kekayaan di atas kertas, yang sangat terkonsentrasi di antara para pemilik modal, tetapi pertumbuhan aktivitas ekonomi real dalam hal produksi dan peredaran tetap terbatas. Sekarang, Anda tahu, apakah Jepang akan meningkatkan ekspornya atau tidak? Sebenarnya tidak akan membuat perbedaan besar terhadap struktur hal-hal tersebut. Dan sebagian dari tantangannya, bahkan jika itu tujuannya, adalah kepada siapa dia akan mengekspor. Atau, lebih tepatnya, saya seharusnya tidak mengatakan kepada siapa dia akan mengekspor, tetapi kepada siapa perusahaan-perusahaan di Jepang akan mengekspor. Dan apa yang akan mereka ekspor? Apakah mereka akan meningkatkan ekspor mereka ke Amerika Serikat? Nah, saya tidak yakin berapa lama itu akan bertahan, jika itu ambisinya. Karena fokus strategis utama Presiden Trump adalah memastikan bahwa hal itu sama sekali tidak terjadi. Tujuan utama dari tarif adalah untuk mengurangi daya saing biaya ekspor ke pasar AS. Jadi, jika strategi ekonomi fundamental pemerintahan baru didasarkan pada gagasan untuk meningkatkan daya saing ekspor dengan tujuan mengekspor ke Amerika Serikat, ya, kemungkinan besar dia akan menghadapi beberapa masalah dari kami, dari Washington. Lalu, siapa lagi yang menjadi targetnya untuk pasar ekspor ini? Ada beberapa produk berteknologi tinggi, tentu saja, yang sudah terkenal dari Jepang. Namun saat ini, mereka berada dalam lingkungan global yang sangat kompetitif. Dan para pesaing terbesarnya, tentu saja, adalah para produsen di Tiongkok. Tapi bukan hanya itu, industri manufaktur Jepang sebenarnya sangat terintegrasi dalam sistem rantai pasok global. Jadi harus berhati-hati dengan apa yang diinginkan. Memang, pelemahan yen akan meningkatkan daya saing ekspor,
Tetapi pelemahan yen juga membuat pembelian komponen impor penting menjadi lebih mahal, dan seterusnya. Jadi, apa yang diperoleh di satu sisi tentu bisa hilang di sisi lain. Dan karena itu, sekali lagi, saya tidak berpikir bahwa solusi yang digerakkan oleh slogan seperti ini pada akhirnya akan membantu Jepang menghadapi tantangan struktural jangka panjangnya. Secara jujur, tantangan strukturalnya berkaitan dengan ketergantungan energi, ketergantungan pangan, dan semenanjung Korea yang bersenjata nuklir. Itulah tantangan-tantangan mendasarnya. Dan sejauh yang saya lihat, tidak ada indikasi bahwa tubuh politik Jepang, terutama LDP, yang pada dasarnya telah memerintah Jepang hampir sepanjang waktu sejak Perang Dunia Kedua, siap untuk menanganinya saat ini. Masa-masa yang benar-benar menantang di depan. Mandat yang besar, tetapi pada akhirnya, realitaslah yang menentukan. Dan hal itu akan menghadirkan tantangan bagi kelas politik yang, menurut saya, akan kesulitan untuk mengatasinya. The political class that I think they're going to struggle to deal with. Jika kita sekarang berasumsi bahwa, seperti yang tampak dari hasil jajak pendapat, dan mari kita lihat lagi di sini, seperti yang kita ketahui, penghitungan suara masih berlangsung. Namun, terlihat jelas bahwa partai yang berkuasa akan menang besar, bukan? Jika kita berasumsi bahwa mandat ini akan sedikit di bawah 3/10 kursi untuk LDP, tetapi tetap jauh lebih dari 2/3 mayoritas bersama dengan mitra koalisinya. Terakhir kali kita memiliki koalisi sekuat ini di bawah Shinzo Abe. Salah satu hal yang berhasil ia lakukan, yang cukup mengejutkan saya, adalah memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan. Meskipun ia seorang politisi sayap kanan, dan meskipun cukup revisionis dalam hal sejarah masa perang, ia tetap berusaha memperbaiki hubungan sejauh mungkin. Dan pada tahun 2015, mereka bahkan membuat kesepakatan dengan siapa namanya, Presiden Park, di mana Jepang akan memberikan $10 juta AS untuk sebuah dana guna menangani isu perempuan penghibur dan sebagainya. Kesepakatan itu pada akhirnya kandas sekitar setengah tahun kemudian, karena Presiden Park kehilangan kekuasaan dan digulingkan. Perjanjian tersebut kemudian menjadi sasaran empuk bagi penggantinya, Tuan Moon, karena tidak populer di kalangan warga Korea Selatan. Namun fakta bahwa hal itu bisa terjadi dari pihak Jepang adalah karena pemerintahan sayap kanan ini memiliki mandat yang relatif kuat. Einar dan kemudian Warwick, menurut kalian, hal-hal apa dalam kebijakan luar negeri yang mungkin dilakukan dengan mandat nasional yang kuat? Nah, itulah pertanyaan sebenarnya, dan itulah yang saya singgung sebelumnya. Saya tidak ingin mengulang diri, tetapi dia berada dalam situasi internasional yang sangat tidak pasti. Seperti yang dikatakan Warwick, jika dia berpikir akan mengekspor banyak barang ke Amerika Serikat, yaitu bukan sesuatu yang bisa dijamin dalam jangka panjang. Mengingat Donald Trump akan kembali menuntut lebih banyak tarif, dengan alasan bahwa mereka tidak adil terhadap Amerika Serikat. Saat ini, situasinya sangat genting dengan Tiongkok. Dan ingat, di balik semua ini, ekspor mobil dan banyak ekspor teknologi tinggi bergantung pada unsur tanah jarang ini. Selain itu, seperti yang juga dikatakan Warwick, ada begitu banyak mata rantai dalam rantai pasokan terintegrasi. Hal ini bisa sangat merugikan konsumen dan segala bentuk output industri. Sekarang ingat, dengan yen yang lemah, kedengarannya bagus, kita akan menjual dengan harga lebih murah. Tapi sebelumnya, itu tidak berarti kamu bisa membeli dengan harga lebih murah. Kamu justru akan membeli dengan harga lebih mahal, dan kemudian mengirim barang keluar. Pertanyaan sebenarnya adalah, seberapa besar nilai yang benar-benar ditambahkan di Jepang? Karena itu satu-satunya faktor yang memberikan dorongan tambahan dari gagasan tentang yen yang lebih lemah. Dan jika dia berusaha menaikkan upah pada saat yang sama ketika impor, terutama makanan dan energi menjadi lebih mahal, itu tampaknya tidak masuk akal bagiku. Maksudku, dia punya banyak ide. Seperti yang kukatakan, aku tidak berpikir ide-ide itu sangat rasional. Semuanya tidak saling berkaitan.
Dan, seperti yang kukatakan, ide-ide itu membuat banyak asumsi yang bisa kukatakan dengan kepastian 100% tidak akan terlaksana dalam 3 tahun ke depan. Warwick, menurutmu, hal-hal apa yang mungkin dilakukan dengan mandat yang kuat? Well, as I mentioned earlier, I think strong mandates. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya pikir mandat yang kuat adalah pedang bermata dua, jadi harus ditangani dengan hati-hati. Ada beberapa keseimbangan yang rumit. Tidak diragukan lagi bahwa Takaichi berasal dari sayap nasionalis yang sangat kuat dalam LDP. Ia jelas mendapatkan dukungan politik yang signifikan dari bagian masyarakat Jepang yang lebih berorientasi nasionalis. Namun, jalan yang harus ditempuh dengan hati-hati ini tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga regional. Karena negara-negara di kawasan ini sangat sensitif terhadap nasionalisme Jepang yang berlebihan. Terutama jika hal itu mendekati tanda-tanda atau kesan tentang Jepang yang kembali termiliterisasi. Banyak wilayah di Asia Tenggara dan Asia Utara masih sangat mengingat warisan militerisasi Jepang dari tahun 1920-an hingga 1940-an. Dan menurut saya, ia mendapatkan dukungan politik domestik yang signifikan dari sayap nasionalis dalam tubuh politik Jepang. Sebagai Perdana Menteri, ia harus melangkah dengan sangat hati-hati di tingkat regional. Terutama mengingat bahwa situasi ekonomi Jepang sangat terkait erat dengan rantai pasokan di seluruh kawasan. Jadi, bukan berarti ia memiliki kebebasan penuh untuk bertindak. Saya pikir ada beberapa batasan langsung yang harus diperhatikan di sana. Saya rasa isu lain di tingkat global atau regional yang lebih luas adalah bahwa dengan mandat yang kuat, sebenarnya ada peluang untuk membuat beberapa kesepakatan, jika bisa dibilang begitu, yang mungkin akan membentuk ulang konteks regional. Saya bisa memikirkan sejumlah contoh bersejarah, bukan di Jepang, tetapi di tempat lain, di mana Perdana Menteri dengan pemerintahan baru dan mayoritas kuat benar-benar menempuh jalur yang tidak diharapkan ketika mereka terpilih. Namun demikian, mereka memanfaatkan fakta bahwa mereka memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang mereka tahu harus dilakukan, tetapi yang sebaliknya akan sangat sulit untuk dicapai. Apakah dia memiliki visi kebijakan dan keberanian kebijakan untuk mewujudkan sesuatu seperti itu di tingkat regional? Saya rasa waktu yang akan menjawabnya. Saya tidak sepenuhnya optimistis tentang hal itu, karena saya tidak berpikir dia menunjukkan rekam jejak sebagai seseorang yang berpikir secara luas. Jadi, dalam hal hubungan regional dan internasional, dimensi dari pemerintahan Takeuchi yang baru, sekeras apapun dia berbicara di dalam negeri, menurut saya, lanskap regional akan sangat membatasi geraknya. Dan tentu saja, kita tahu bahwa sebelum pemilihan umum ada pernyataan tahun lalu mengenai isu Taiwan yang memicu reaksi keras dari Beijing. Reaksi itu tidak akan hilang dalam waktu dekat, dan kemungkinan besar akan menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam 3 hingga 6 bulan pertama masa jabatannya yang baru. Tapi mari kita bahas ini. Maksud saya, Einar, menurutmu bagaimana tanggapan Tiongkok terhadap hal ini? Partai ini dan pemimpinnya benar-benar berusaha menegaskan bahwa pernyataan semacam ini tidak bisa diterima. Ini adalah garis merah, Taiwan adalah garis merah. Dan Perdana Menteri Takahashi telah melewati garis itu. Reaksinya sangat besar, bukan? Termasuk Taiwan yang meminta warga Tiongkok untuk tidak berlibur ke Jepang, serta banyaknya penerbangan yang dibatalkan karena orang-orang membatalkan perjalanan mereka. Selain itu, media di Tiongkok menanggapi hal ini dengan sangat negatif. Tentu saja diingatkan kembali pada Perang Dunia Kedua dan pada cara Jepang membingkai ancaman keamanan nasionalnya, yang kemudian berubah menjadi perang di Tiongkok. 15 tahun kehancuran dan seterusnya. Sesuatu yang sayangnya, dan terutama pemerintah ini tidak banyak dimiliki oleh orang Jepang, bukan simpati, tetapi empati. Mereka justru berusaha menampilkan diri sebagai pihak yang berani menghadapi Tiongkok dan mempertahankan posisi mereka.
Sekarang setelah mereka melakukan itu, dan tampaknya berhasil di mata para pemilih, bagaimana reaksi Tiongkok terhadap hal tersebut? Successful with the voters, what will China make out of it? Well, I mean, China's not concerned about the domestic Ya, situation. maksud saya Tiongkok tidak terlalu memedulikan situasi domestik di Jepang. Kita harus ingat bahwa pemerintah Tiongkok memiliki banyak ratusan lembaga pemikir yang menjalankan berbagai skenario dan menganalisis situasi. Mereka sangat menyadari apa yang terjadi di sana. Tapi saya pikir mereka akan sampai pada kesimpulan yang sama seperti yang Warwick dan saya miliki, yaitu bagaimana dia akan membuat ini berhasil. Apakah dia pada dasarnya telah berjanji terlalu banyak dan tidak akan mampu menepatinya? Lalu pertanyaannya, siapa yang akan menggantikannya setelah itu? Kamu tahu, ketika saya memikirkan berbagai skenario, dan saya baru saja memikirkannya ketika Warwick berbicara, apa yang bisa dia lakukan yang benar-benar menjadi terobosan besar? Nah, entah bagaimana, dalam beberapa bulan ke depan, Donald Trump memutuskan untuk fokus pada Trump. Jepang menambah tarif lagi, atau menuntut agar mereka, kamu tahu, membayar uang perlindungan kepada AS untuk mempertahankan pangkalan di sana, sesuatu seperti itu, yang akan sangat tidak populer. Saya memang berpikir bahwa, meskipun saya setuju dengan Warwick, dia tidak benar-benar memiliki kemampuan strategis, atau setidaknya belum menunjukkannya di masa lalu. Dia bisa saja berbalik arah, dan itu akan mengubah segalanya. Dan dengan mayoritas yang dimilikinya misalnya, dia berkata, baiklah, kita tidak akan menjadi teman dekat dengan Tiongkok, tapi kita akan menyelesaikan masalah. Kita akan mematuhi kebijakan satu Tiongkok. Kita akan menarik kembali ancaman terhadap Taiwan. Kamu tahu, dia melakukan kunjungan ke Tiongkok dan berkata, lihat, kita perlu menjadi mitra dagang, meskipun kita tidak harus sejalan secara ideologis. Ini akan mengirimkan pesan yang sangat tegas. Sekarang ingat, ini hal yang tak terpikirkan, bukan? Ya, dulu juga tak terpikirkan bahwa seorang Perdana Menteri Kanada akan berdiri di sebuah forum dan pada dasarnya mengecam Amerika Serikat atas tindakannya, sambil mengakui bahwa kita telah ikut serta dalam sandiwara ini selama bertahun-tahun, hanya karena kita pikir hal itu menguntungkan kita. Sekarang tidak lagi. Dan jika kamu mengalami momen seperti itu dengannya, di mana dia mengambil sesuatu yang dilakukan Trump secara sangat pribadi atau kebijakannya begitu menjijikan hingga dia tak bisa menerimanya. Ingat, ketika kamu adalah seorang pemimpin otoriter, jika seseorang menendangmu, kamu harus merespons. Jadi ada berbagai tantangan yang dihadapinya. Pertanyaannya adalah, apa yang akan dia lakukan? Apa yang memotivasinya? I would say for me, just recall bahwa apa sekali tidak melihat kebijakan ekonominya membuahkan hasil. Setidaknya tidak sejauh janji-janji yang telah dibuat with this act. Jepang sama sekali tidak berminat untuk memiliki hubungan buruk dengan Tiongkok, bukan? Tujuannya adalah untuk memiliki hubungan kerja dalam satu bentuk atau lainnya. Tapi Warwick, pertanyaan yang sama untukmu. Menurutmu bagaimana Tiongkok akan memandang situasi LDP yang kini semakin kuat di sini? Baik, begini. Saya pikir harapan bahwa pemerintahan LDP yang kuat akan kembali berkuasa telah menjadi bagian dari cara berpikir. Tentu saja, siapapun yang mengikuti politik Jepang akan berasumsi bahwa LDP akan membentuk pemerintahan. Kemungkinannya untuk tidak terjadi sangat kecil, hampir tidak ada. Itu hal pertama. Jadi saya pikir Anda selalu bekerja dengan asumsi bahwa LDP akan membentuk pemerintahan. Hal kedua yang terlihat jelas dalam jajak pendapat, sebelum dia mengumumkan pemilihan mendadak, dan tentu saja seperti yang tampak dari hasil yang mulai masuk, adalah bahwa dia memiliki dukungan pribadi yang sangat kuat, dan dia mampu mengubah dukungan itu menjadi suara bagi para kandidatnya, atau bagi kandidat LDP di majelis rendah. Jadi, pertama-tama, saya pikir tidak ada yang mengejutkan dari hasil ini yang akan membuat siapapun merasa cemas. Penilaiannya akan, pertama, bahwa Jepang memang memiliki masalah nyata. Masalah-masalah itu tidak akan hilang, baik Anda memiliki mayoritas kecil, mayoritas besar, atau apapun. Tantangan ekonominya tetap sama.
stagnasi jangka panjang, kurangnya produktivitas, beban utang yang signifikan, terutama di sektor-sektor yang tidak berkontribusi pada pertumbuhan produksi, tetapi justru mendorong pertumbuhan aset, populasi yang menua, keterbatasan energi, keterbatasan pangan, semuanya ada dan tidak akan hilang. Jadi pada akhirnya, pertanyaannya adalah, bagaimana Jepang dalam jangka menengah menavigasi semua ini? Jelas bahwa negara tersebut perlu menemukan cara untuk menjaga hubungan yang relatif damai dengan negara-negara tetangganya sejauh mungkin. Pertama, negara itu bergantung pada banyak dari mereka untuk pasokan ekonomi dalam proses produksinya. Kedua, banyak perusahaan Jepang sebenarnya hanya dapat bertahan di Jepang berkat keuntungan yang mereka peroleh dari sistem produksi dan investasi mereka di Tiongkok. Mereka tidak menghasilkan uang karena mereka orang Jepang. Mereka menghasilkan uang karena mereka berada di Tiongkok. It's di natural tobyuti hanggun chasen kata ingin puas no pelwodulkin itu. Oleh karena itu, menurut saya, mereka memiliki hubungan ekonomi yang stabil. Jangan kita lupakan juga bahwa dinamika trilateral Jepang-Eropa, Tiongkok tetap menjadi hal yang penting secara ekonomi. Ketiga pihak tersebut terus berupaya dari waktu ke waktu untuk mewujudkannya, terutama dengan tujuan membentuk perjanjian perdagangan bebas di antara mereka, karena mereka memahami bahwa hal itu merupakan kepentingan bersama. Hal terakhir yang ingin saya sebutkan terkait poin ini adalah bahwa sejak krisis keuangan Asia tahun 1997, 1999 sudah sangat jelas bagi setiap bank sentral dan semua pihak yang menangani portofolio ekonomi di ketiga negara tersebut bahwa mereka perlu menemukan cara untuk bekerja sama secara erat guna memastikan masalah likuiditas tidak menimbulkan kesulitan besar bagi perekonomian masing-masing. Jika Amerika Serikat berupaya memperpendek ketersediaan dolar AS di kawasan Asia. Sekarang, kita telah melihat Scott Bessent dalam seminggu terakhir berbicara secara terbuka di sidang Kongres tentang fakta bahwa Amerika Serikat secara harfiah menyebabkan kekurangan dolar di Iran, secara khusus untuk memicu inflasi dan pada akhirnya menciptakan kerusuhan politik. Jadi, jelas bahwa Amerika Serikat bersedia menjadikan dolar sebagai senjata, dan Jepang, terutama para birokratnya, akan sangat menyadari bahwa ini bisa dibilang merupakan risiko terbesar yang sebenarnya dihadapi Jepang, bukan Tiongkok, bukan Republik Korea, melainkan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang menjadikan dolar sebagai senjata dan menyebabkan penderitaan luar biasa bagi perekonomian Jepang secara keseluruhan. Ya, mereka bisa melakukan itu. Di sisi lain, Jepang juga punya beberapa kartu di tangan mereka. Karena ini adalah sistem yang saling terhubung, bukan? Jepang, menurut saya, adalah investor asing terbesar di pasar AS. Namun pada saat yang sama, suku bunga yang sangat rendah di Jepang baru-baru ini menyebabkan fenomena di mana banyak orang Jepang meminjam dalam yen, menukarnya ke dolar AS, lalu berinvestasi di sana. Sebenarnya, Kautuzep Software in Trade dari salah satu penonton kami, Arsenal Thrill. Perdagangan carrier yang keluar, tapi sekarang Kate need to procure. Saat ini prosesnya masih berlangsung. Namun, saya mendengar dari banyak sumber bahwa di Jepang, orang cukup yakin bahwa BOJ, Bank Sentral, akan menaikkan suku bunga setidaknya 0,25% tahun ini, dan mereka mungkin akan bergerak ke arah itu untuk menekan inflasi di sini. Hal itu berarti perdagangan carry mungkin akan menjadi hal yang sudah berlalu. Ini bukan sesuatu yang secara langsung dipengaruhi oleh aktor politik. Namun, rematwar guides itu sebuah nama membrace, enting, tetapi may memerkmanatanya begitu bijur. Ini ada mind to worth in nilai. Any views on this one? Yeah, I mean, you have to also take into fact. Ya, maksud saya, kamu juga harus mempertimbangkan fakta bahwa dolar telah terdepresiasi. Jadi itu berarti, dalam nilai dolar real, jika kamu menurunkan yen, tentu saja itu tidak masalah. Kamu masih aman dalam hal penebusanmu.
Tapi bagi sebagian besar dunia, pada awalnya nilainya turun 10% di bawah Trump. Itu beberapa bulan yang lalu, dan sekarang kita melihat penurunan lagi. Kamu bisa terus menurunkannya nilainya. Jika saya menaruh $100 ke surat utang pemerintah di awal tahun ini, saya akan rugi sekitar 12 atau 14. Tidak ada suku bunga yang dibayarkan saat ini yang bisa menutupi kerugian itu. Jadi, selain masalah perdagangan selisih suku bunga, banyak entitas ini harus menurunkan nilai atas pengembalian mereka, tergantung pada apa yang terjadi dengan yen dan hal-hal semacam itu. Jadi seperti yang terus saya tekankan, it's a remember swings barat hesumsi that ortham ekonominya yang sama sekali sudah terkorol. Which just don't make sense. She's no attempt whatsoever. Tidak ada upaya sama sekali untuk mana utang besar sebesar 250% dan terus bertambah karena dia berpikir menghabiskan uang akan pernah dilunasi. Gagasan bahwa begitu Jepang menjadi kekuatan besar lagi, ya itu terdengar seperti membuat Amerika hebat lagi, alih-alih malah membuat Jepang hebat lagi. Faktanya, tidak ada dasar untuk hal itu. Perusahaan-perusahaan tidak akan berbondong-bondong kembali ke Jepang untuk melakukan kegiatan manufaktur mereka. Seperti yang dikatakan Powell, mereka menghasilkan uang di Tiongkok. Mereka tidak menghasilkan uang di Jepang sendiri. Jadi tidak ada satupun dari semua ini, seperti yang saya katakan, yang masuk akal bagi saya. Mungkin ada seseorang di luar sana yang berpikir sebaliknya, tetapi saya telah melihat rencananya. Mensent psevijibel strauer petrol, dam pides darami. Namini dat economic kerk simpilan yang bisa saya tarik edmer, bahwa tadi kelem warbasu tu tham sumi sumsung, ini tidak akan terdan hebaik. And this is not going to work out well. Warwick, same to you. Warwick, sama juga untukmu. Perdagangan yen carry, peningkatan inflasi di sini, dan kenaikan suku bunga yang diharapkan dari BOJ, semuanya bisa menghambat rencana Takahashi untuk semakin melemahkan yen. Meskipun harus saya akui, yen telah bergerak ke satu arah dan hanya satu arah, bukan hanya selama satu dekade terakhir, tetapi selama 90 tahun terakhir. Nilai tukar yen terhadap 1 USD pada tahun 1938 adalah 1:1. Sejak itu, arahnya hanya satu. Jadi, ekspektasinya adalah tren itu akan terus berlanjut, meskipun bisa saja berubah. Warwick, bagaimana pandanganmu? But that can change. Warwick, how do you see it? Well, look, I think at the end of the day, it goes back Baik, to the real economy. begini. Saya pikir pada akhirnya ini kembali ke ekonomi yang sesungguhnya, bukan? Pada titik tertentu, struktur ekonomi memang harus menghasilkan hal-hal yang berguna bagi rakyat negara itu. Pertama dan terutama. Dan kedua, menghasilkan hal-hal yang berguna serta kompetitif di pasar global. Jika negara tersebut perlu memperoleh devisa agar bisa membeli barang yang tidak dapat diproduksi sendiri. Sekarang, Jepang tidak bisa melakukan dua hal utama. Negara itu tidak memiliki cukup pan dan tidak memiliki cukup energi. Jadi Jepang membutuhkan devisa untuk mengamankan keduanya. Dan saat ini risikonya, terutama dalam hal daya saing melalui depresiasi yen, adalah bahwa Amerika Serikat sedang melakukan hal yang sama. Dan ini kembali ke poin saya sebelumnya. Donald Trump tidak berada dalam posisi untuk membantu Jepang meningkatkan kinerja ekspornya terhadap AS. Itu bukan cara dia beroperasi. Jadi, di mana posisi pemerintahan LDP yang baru dalam hal strategi ekonomi yang lebih luas? Seperti yang dikatakan Anna, saya pikir ini adalah daftar aspirasi yang tidak koheren. Itu hal-hal yang mudah dijual ketika tidak ditelah secara kritis. Anda tahu, itu benar-benar kumpulan ide bagus yang ramah, tetapi pada akhirnya tidak menyatu dengan cara yang bermakna dan koheren, sebuah kerangka kebijakan yang mengakui realitas. Dan sampai pemerintah nasional menghadapi realitas semacam itu, sebesar apapun mayoritas yang dimiliki, mereka akan terus tersandung dari satu masalah ke masalah berikutnya. Dan saya pikir kita melihat hal itu di bawah rezim Abe, di mana, seperti yang Anda katakan, ia memiliki mayoritas politik yang luar biasa besar, sebuah mandat yang sangat kuat untuk melakukan banyak hal. Namun pada akhirnya, ia kesulitan melakukan transformasi yang diperlukan. Karena hal-hal semacam ini seringkali merupakan masalah yang sulit dipecahkan, yang secara intrinsik terikat pada hubungan internasional Anda. Benar kan?
Anda tidak bisa begitu saja mengubah sistem rantai pasokan domestik Anda tanpa memperhatikan bagaimana Anda berinteraksi dengan pihak lain. Dan Anda juga tidak bisa sembarangan menimbulkan masalah dengan mitra rantai pasokan hulu Anda sambil berpikir tidak akan ada dampak baliknya. Dan saya pikir inilah jenis masalah yang menuntut perhatian dari para pemimpin politik di dunia yang jauh lebih kompleks saat ini. Dan saya tidak yakin bahwa seorang politisi bergaya heavy metal, rock and roll yang sangat populer, benar-benar memiliki kapasitas untuk membangun kerangka kerja guna mendorong kemajuan, atau kemampuan politik untuk mewujudkannya. Karena, meskipun di permukaan, dan mungkin Anda bisa menjelaskannya dengan lebih rinci, ada yang disebut LDP, bukan? LDP itu sendiri sering dilanda faksi-faksi dan kepentingan yang beragam. Tidak bisa dibiayai organisasi yang benar-benar bersatu kuat. Necessarily what you'd call a strongly unified thing, and whilst it has unified around the personality. Dan meskipun telah bersatu di sekitar kepribadian Perdana Menteri, jenis kesetiaan semacam itu pada akhirnya sangat rapuh. Anda harus terus berhasil agar bisa mempertahankannya. Dan begitu Anda menghadapi masalah, semua permusuhan yang sebelumnya ada, kepentingan pribadi, ambisi, kebencian, semuanya akan muncul kembali ke permukaan. Dan penusukan dari belakang, sindiran, kebocoran ke media, semuanya akan mulai muncul lagi. Dan lihat saja, apa yang tampak seperti mayoritas besar dalam 18 bulan, ternyata menjadi beban yang mulai runtuh di tangan Anda. Mengapa? Karena masalahnya lebih besar daripada kemampuan Anda untuk menanganinya. Ya, dan kamu tahu, ini bukan pertama kalinya seorang Perdana Menteri yang kuat harus pergi dengan cukup cepat. Maksud saya, rata-rata masa jabatan seorang Perdana Menteri di sini sekitar 2 tahun, bahkan untuk yang cukup populer. Maksud saya, Tuan Abe adalah yang paling lama, sekitar 5 atau 6 tahun menjabat. Mari kita lihat dari sudut pandang itu. Pascal, look at it like this. Look at it like this. Lihatlah dari sudut pandang ini. Anda menjalankan sebuah negara yang relatif modern dan canggih dari sisi teknologi. Tapi, Anda tahu, Anda mengalami kekurangan kronis atas 2 hal utama yang dibutuhkan setiap negara, pangan dan energi. Anda memiliki populasi yang menua. Ada 90.000 pasukan dari pihak lain yang menduduki wilayah Anda berdasarkan ketentuan ekstrateritorial. Hubungan ekonomi Anda pada dasar terikat pada 2 mitra utama, tenarik kuitiwag nagid. Kemana Anda berbeda? Tansis, ini padahal small powerment for. I mean, these are real problems. This is a Gordian knot that ultimately needs to be cut. Ini adalah simpul Gordian yang pada akhirnya harus diputus. Tetapi hal itu memerlukan keberanian politik. Apa yang sebenarnya ia miliki adalah mandat untuk melakukan sesuatu tentang hal ini, berkat dukungan mayoritas besar. Apakah ia akan memanfaatkan mandat itu, atau justru menyia-nyiakannya? Itulah, pada akhirnya, pertanyaan yang akan muncul. Dan ini adalah ujian yang kini ada di hadapannya, dalam 6 hingga 12 bulan ke depan. Apakah mandat ini akan disia-siakan? Bagi saya, tantangannya luar biasa besar. Saya berharap ia dapat melakukan sesuatu tentang hal ini, karena, seperti yang kita tahu, Jepang perlu memiliki jalur yang dapat menyelesaikan masalah strategis ini. Negara itu perlu menemukan cara untuk melepaskan diri dari bayang-bayang Perang Dunia Kedua dan pendudukan Amerika, tanpa membuat wilayah lain khawatir tentang remilitarisasi Jepang. Ia perlu menemukan cara untuk mendamaikan Jepang masa kini dengan sejarah kekejamannya, membangun jembatan, dan memperbaiki hubungan di seluruh kawasan. Semua hal ini perlu dilakukan. Dan seorang politisi dengan mandat besar serta dukungan nasional yang kuat sebenarnya memiliki dasar untuk melakukannya. Namun hal itu harus dilakukan sejak awal. Jika tidak, dan kesempatan itu disia-siakan, maka peluang tersebut akan hilang lagi. Ya, ini cukup menarik. Maksud saya kita kembali ke isu-isu yang sebenarnya, ekonomi yang nyata, dan hubungan yang sesungguhnya dengan negara lain.
yang jelas saling berkaitan. Aina, mungkin untuk menutup pembicaraan ini, masing-masing dari kalian, satu komentar atau pengamatan lagi tentang realitas yang masih sangat tidak menguntungkan bagi Jepang. Salah satu hal yang sering dikatakan orang di sini selama beberapa minggu terakhir, dalam wawancara dan sebagainya, adalah bahwa mereka menyukai Takeuchi karena dia kuat dan memancarkan rasa percaya diri. Dan kamu tahu, itu sesuatu yang dicari orang ketika keadaan tidak pasti. Dengan Amerika Serikat, dengan Tiongkok, dengan Asia Pasifik, kamu tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Jadi, secara alami, seseorang yang tampak kuat dan berdedikasi memiliki daya tarik yang besar. Jika kamu harus memberi saran tentang apa yang kamu harapkan dilakukan oleh pemerintahan LDP yang kuat ini, Nalek Drew West Swain. This strong LDP government does, what would it be? Well, as I said earlier, she's going to have to do, and I agree. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, dia harus melakukan sesuatu yang benar-benar di luar kebiasaan dan sangat cepat. Dan saya setuju dengan Warwick soal itu. Asumsi saya adalah bahwa entah bagaimana Trump akan memancingnya sampai pada titik di mana sebagai perempuan yang kuat, dia bereaksi. Dia mengajukan Margaret Thatcher sebagai panutan. Kamu tidak menyebutkan bahwa dia juga agak pemberontak. Dia sama sekali bukan gambaran perempuan Jepang yang rendah hati. Dia bahkan membuat suaminya mengganti nama keluarganya menjadi nama keluarganya, meskipun dia mendukung penggunaan satu nama keluarga saja. Itu agak tidak biasa. Dan cara bicaranya sangat langsung. Dia tidak tertarik pada omong kosong seperti yang sering dilakukan LDP di masa lalu, dengan janji-janji samar dan sebagainya. Dia langsung saja mengatakannya. Tapi ketika saya mengetahui bahwa dia adalah pemain drum di sebuah band hard rock, saya tidak bisa tidak teringat pada sebuah film dari, saya rasa, akhir tahun 80-an atau awal 90-an berjudul This is Spinal Tap, di mana lelukon yang berulang adalah bahwa pemain drumnya seringkali meledak di atas panggung dan segera digantikan oleh orang lain. Itulah bahaya yang dia hadapi saat ini. Jika dia tidak bertindak dalam masa bulan madunya dan melakukan sesuatu yang benar-benar kuat, dan saya tidak mengatakan dia harus memilih satu arah atau yang lain. Tetapi jika dia diprovokasi, dia harus mencari tempat berlindung yang aman. Dan saat ini, tempat yang paling menguntungkan bagi hubungan Jepang bukanlah Amerika Serikat, melainkan Tiongkok. Pasar yang sangat besar, hubungan dagang yang sudah ada. And see that Lao Tzu with Sarbapspol, to Terip. And I'm not saying that because I live in China. I'm saying that because strategically, saya mengatakan itu karena secara strategis, dia harus mengubah situasinya dengan cara tertentu ketika, seperti yang kamu tahu, Pascal Lotas mengatakan apa yang perlu dia lakukan, itu membutuhkan arah baru. Dan sayangnya hal itu akan menimbulkan gesekan, bagaimanapun juga. Bahkan jika dia sepenuhnya berpihak pada Amerika Serikat, pertanyaannya adalah, apa yang akan dilakukan AS untuknya? Jika dia berpihak pada Tiongkok, maka sekarang, saya bukan pendukung negara manapun berpihak ke satu sisi atau sisi lainnya. Saya tidak percaya peralihan itu sesederhana menyalakan atau mematikan saklar. Dan saya tidak percaya Jepang akan begitu saja melompat ke pelukan Tiongkok. Itu akan menjadi hubungan yang sangat-sangat hati-hati jika memang terjadi. Tapi saya benar-benar tidak melihat banyak langkah berbeda yang bisa dia ambil, mengingat lemahnya rencana ekonominya. Two other senators de Percy paraded on the divergent kripir bagi Jepang. to find some way out for Japan. I wonder, there's one more card. Saya penasaran, masih ada satu langkah lagi yang bisa dia ambil. Dan menurut saya, itu akan menjadi sesuatu yang cukup menarik, yaitu kartu Rusia. Mereka masih memiliki proyek pengeboran bersama di Sakhalin untuk minyak, dan impor minyak akan menjadi hal penting ke depannya. Amerika Serikat tidak lagi terlalu keras menentang Rusia. Jepang sebenarnya tidak pernah menentang Rusia sekuat Eropa atau memusuhinya. Saya bertanya-tanya, apakah itu bisa menjadi jalan ke depan? As a step Frankie Lewis. Warwick, with that hawk here, although inay strahe, step by you. Selingan araw orang pomoth. Analysis goes to you. Please take it wherever you would like. Well, that's great. I get to have the last word. That's cool. Nah, itu bagus. Aku yang dapat kata terakhir. Keren juga. Lihat, aku bisa bilang sesuatu yang benar-benar gila, kan?
Selama beberapa tahun terakhir, aku berpendapat bahwa Asia Utara dan Rusia Timur Jauh, sebenarnya Siberia, memegang kunci bagi stabilitas dan keamanan regional. Sebagian besar karena wilayah itu menjadi cara bagi Jepang untuk memenuhi kebutuhan keamanan intinya, pangan dan energi. Itu juga menjadi sarana bagi kekuatan besar di kawasan tersebut untuk bersatu di sekitar kepentingan bersama. Dan ketika wilayah itu, Timur Jauh Rusia, atau Timur Laut Tiongkok atau Siberia, terserah bagaimana kamu menyebutnya, menjadi lebih mudah diakses, kekayaan energinya dan kesuburan pertaniannya benar-benar membuka potensi besar di sana. Sekarang, jangan kita lupakan, bukan hanya kita memiliki proyek Sakhalin, di mana Jepang mempertahankan usaha patungan dan bahkan meminta dispensasi dari mitra jejujunya untuk terus membeli dari sana. Tetapi perusahaan-perusahaan Jepang juga cukup terlibat dalam pengembangan Siberia sekitar 10 tahun yang lalu. Banyak dari pekerjaan itu dan banyak dari kajian bisnis yang dilakukan menjelang keterlibatan tersebut, menurut saya masih relevan hingga hari ini, bahkan bisa dibilang lebih relevan lagi. Dan yang sebenarnya Anda miliki, jika Anda cukup berani secara politik, dan inilah keberanian yang saya pikir dimaksud Ana, adalah kesempatan untuk memanfaatkan masa bulan madu itu, meninggalkan jejak Anda, dan mengguncang keadaan. Keberanian sejati akan muncul dari pernyataan bahwa kita perlu mengkalibrasi ulang keterlibatan kita dalam seluruh arsitektur regional yang akan memberikan, dari sudut pandang Jepang, keamanan jangka panjang kita, yaitu pangan dan energi, dan yang pada akhirnya memungkinkan kita melepaskan diri dari belenggu militer kekuatan pendudukan asing serta menjadi bangsa yang mandiri, otonom, dan independen 100 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Agar sekali lagi, kita dapat berdiri dengan bangga sebagai bangsa yang memiliki kedaulatan penuh, bukan dipandang sebagai negara bawahan atau negara klien dari kekuatan transatlantik. Dan itulah peluang yang sebenarnya diberikan oleh mayoritas besar bagi seorang Perdana Menteri Jepang baru yang berani keluar dari pola lama, bukan? Dia bukan berasal dari pola itu. Jadi ada jendela kesempatan. Pertanyaannya adalah, apakah dia memiliki kemampuan dan pengaruh politik, semangat hidup begitu, untuk memanfaatkan momen itu dan meninggalkan warisan yang abadi di masa transformasi global yang dramatis ini? Ataukah dia hanya akan menjadi satu lagi politisi LDP yang banyak berjanji, tetapi akhirnya memudar ketika mayoritasnya runtuh karena dia tidak menghadapi masalah yang ada di depannya? Tackle the issues in front of her. Opportunities and risks. Peluang, dan risiko. Tapi terima kasih banyak kepada kalian berdua atas penilaian kalian, terutama tentang dimensi internasional dari kemenangan besar yang kita saksikan hari ini. Itu tadi Einar Tangen, peneliti senior di Lembaga Pemikir CE, dan Dr. Warwick Powell. Terima kasih atas waktu kalian hari ini. Terima kasih, senang sekali. Thank you. Pleasure.